Yusuf Kala ini pernah menyerukan pindahin hari liburnya jangan hari Minggu tapi hari Jumat. Ya, waktu di Makassar dia bilang, Yusuf Kala itulah Islam yang sesungguhnya. Loh, dia ketua Dewan Masjid Indonesia. Amin Rais lah Islam sesungguhnya. Habib Rizik lah Islam sesungguhnya. Itulah Islam yang benar. Banyak sekali orang Islam berkata, istriku pun akan kuberikan kepada Habib Rizik. Goblok kan? Buat kita orang normal, buat kita orang waras itu goblok. Tapi buat Islam itu adalah sedekah, itu adalah amal. Anda yang Kristen, Anda diam saja, Bu, gerejamu tetap dibakar, gerejamu tetap ditutup. Kecuali kamu setoran, ya kayak gereja-gereja besar di Surabaya, di Jakarta, setoran. Kenapa itu nggak diganggu tuh gereja gede-gede? Iya setoran. Bohong Bapak, saya yang setoran. Kamu nggak percaya gimana? Saya yang setoran, saya yang kasih duitnya. Nah ini ya, ini judulnya salah ya kalau Gus Dur dilengsarkan oleh HMI. HMI ini Himpunan Mahasiswa Islam ya. Ya, lihat ini ya. Akui saja nggak usah ngelihat pemaksulan Gus Dur itu dimotori oleh HMI. Ya HMI ini bos-bosnya orang-orang Islam radikal semua ya. Nah, terus ini ada bukunya, buku sejarawan muda kum jurnalis. Jadi ini cerita politik ya. Saya sebenarnya nggak suka cerita politik, tetapi karena ini ada cerita, ada yang menyangkut majalah Islam. Kita lihat ya. Ini saya ada satu yang ini. Lihat. Oke. Saya mau tunjukkan. Nah, ini nih ya. 2 menteri dari HMI Connection, asal usulnya nih ya. 2 menterinya HMI, salah satunya Yusuf Kala, dipecat sama Gus Dur. Terus Yusuf Kala bilang, saya difitnah sama Gus Dur. Kemudian dijadikan judul di Tempo itu ya, sebagai judul wawancara itu 7 Mei tahun 2000. Ya Yusuf Kala itu menahankan amarah itu, dia menahan marah ya Yusuf Kala itu. Membuat organisasi yang ikut dibidaninya tahun 70-an, dan Yusuf Kala ini ketua Dewan Masjid Indonesia ya. Yusuf Kala ini pernah menyerukan pindahin hari liburnya jangan hari Minggu tapi hari Jumat. Ya waktu di Makassar dia bilang, mau apa lu orang Kristen kalau saya pindah hari liburnya hari Jumat. Lalu saya jawab di bawah kolom di YouTube-nya itu ya, iya kita ibadah kita ke gerejanya hari Jumat Pak, nggak ada masalah ya kan nggak harus hari Minggu kan ke gereja kan. Nah jadi Yusuf Kala salah satu yang membidani sama Amin Rais yang melengsarkan Gus Dur dengan alasan Gus Dur itu bukan Islam, ya kan? Ingat nggak dulu Agustus mundur ya, yang Gus Dur dimundurkan. Wah, Gus Dur itu dianggap bukan Islam, tetapi buat saya Gus Dur itu Islam. Nah, itulah Islam yang baik. Tetapi Islam yang sesungguhnya itu bukan Gus Dur masalahnya. Yusuf Kala itulah Islam yang sesungguhnya. Loh, dia ketua Dewan Masjid Indonesia. Amin Rais lah Islam sesungguhnya. Habib Rizik lah Islam sesungguhnya. Itulah Islam yang benar. Kalau Gus Dur itu Islamnya bohong-bohongan. Ya, Jokowi itu Islamnya bohong-bohongan. Togut kan? Tito itu Islamnya bohong-bohongan. Inilah Islam yang benar. Yang sesungguhnya inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Makanya kan Jokowi mau dilengsarkan. Makanya Gus Dur dilengsarkan. Gus Dur ini ketua Nahdlatul Utama. Bapaknya termasuk salah satu pendirinya. Masih dianggap bukan Islam buat orang Islam ini. Oleh Islam mayoritas di Indonesia. Karena memang kalau mau jadi Islam, inilah Islam yang sebenarnya. Yusuf Kala, Amin Rais, Habib Rizik, itulah wajah Islam yang sesungguhnya. Nah, terlepas, itu kan politik. Iya, Islam kan memang nggak lepas dari politik. Nggak pernah lepas dari politik kenyataannya. Pastor Sarah, apa sudah siap? Ini Pastor Sarah? Silakan Pastor Sarah kalau sudah siap. Ini mic-nya nyala tapi suaranya nggak ada nih. Mungkin mikrofon headsetnya dilepas aja. Headsetnya dilepas aja mungkin, kadang-kadang rusak headsetnya juga bisa, atau malah harus pakai headset supaya kadang-kadang ini mati Pastor Sarah. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu fakta yang kenyataan bahwa inilah wajah Islam. Anda mau apa, inilah wajah Islam. Hari ini Habib Rizik dielulukan. Coba ada orang berani senggol Habib Rizik. Kemarin kalau Anda lihat di Facebook-nya kasusnya cat mesumnya Habib Rizik,
Banyak sekali orang Islam berkata, istriku pun akan kuberikan kepada Habib Rizik. Kan goblok kan? Buat kita orang normal. Buat kita orang waras, itu goblok. Tapi buat Islam itu adalah sedekah. Itu adalah amalan. Itu adalah jihad. Memberikan istri mereka buat Habib Rizik. Sama seperti anaknya Muhammad itu ngasihkan mantu istrinya ke Muhammad. Itu adalah dapat pahala. Kan begitu kan? Oke, ini Pak David dulu, silakan Pak David Ginola, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya lagi, Pak Paul. Saya cuma mau nanya aja, soalnya Pak Paul kan ngingetin beberapa kali katanya, nanti yang orang yang kemarin itu yang bikin gaduh di bandara kan udah balik apa segala macam. Terus nanti hati-hati, sama yang bagi yang double minoritas. Nah, kalau sampai waktunya tiba nih, misalnya dia udah jadi rajanya apa-apanya gitu ya, supreme leader atau apa aja sebutannya ya, emperor. Nah, nanti solusinya apa buat orang-orang yang teman-teman yang double minoritas itu kan nggak semua orang bisa hijrah ke Eropa seperti Pak Paul Jang. Nah, jadi apakah belaga aja, oh yaudah deh saya gabung sama tim kamu aja deh, terus cari aman apa gimana tuh solusinya untuk teman-teman yang double minoritas? Gitu ya. Itu aja Pak. Solusi yang paling mudah adalah Anda jadi Islam, nanti Anda dapat privilege, malah Anda bisa tiba-tiba kayak mendadak tuh. Terus udah jadi Islam, Anda teriak darahnya Paul halal gitu kan. Terus Anda taruh di YouTube, wah Anda langsung kaya itu. Darahnya Paul halal, misalnya begitu kan. Kayak Agustan itu kan, kayak Agustan Hani Kristian itu kan. Pokoknya nangkepin orang-orang Kristen yang lain untuk membuktikan keislaman Anda. Jadi itu saran yang pertama buat orang-orang Tionghoa, kalau Anda pengen eksis, jadilah Islam. Dan halalkan darahnya saya, halalkan darahnya orang-orang Kristen. Nah, nanti Anda akan cepat kaya itu. Anda akan cepat naik tenar, Anda akan punya akses bisnis yang lebih baik. Bahkan Anda kalau terlibat dalam masalah pun, orang yang punya masalah sama Anda akan takut sama Anda. Apalagi kalau Anda tampil di YouTube, sambil pakai bendera HTI, terus sambil teriak-teriak, darahnya Paul halal. Nah, itu saya jamin Anda akan dapat pelindungan proteksi dari masyarakat saat itu. Zaman di Solo sama ya, kerusuhan di Jakarta, kerusuhan di Solo, mereka tulis gede-gede kan di pintunya saya pribumi, padahal udah jelas-jelas namanya Aseng, udah jelas namanya Tan Cebok, ya kan? Tapi bilangnya pribumi, masa ada orang pribumi namanya Tan Cebok? Ya kan nggak ada kan. Nah, tapi udah jelas-jelas saya pribumi, terus di tokonya tulis gede-gede saya pribumi, saya Islam, nah, begitu kan. Padahal bapaknya pendeta, misalnya dia pendeta, terus saya Islam, banyak ya, semua cara begitu. Nah, jadi memang ada hal-hal, itu cara yang pertama. Tapi Anda akan menjadi biadab, dan Anda akan, ya, karena Anda menjadi biadab, Anda bukan manusia lagi kalau udah begitu. Tapi cara yang kedua apa? Ya Anda beritakan Injil. Anda diam saja pun sama saja. Percaya saya. Anda yang Kristen, Anda diam saja pun, gerejamu tetap dibakar, gerejamu tetap ditutup. Kecuali kamu setoran, ya kayak gereja-gereja besar di Surabaya, di Jakarta, setoran. Kenapa itu enggak diganggu tuh gereja gede-gede? Iya setoran. Bohong Bapak, saya yang setoran. Kamu kok nggak percaya gimana? Saya yang setoran, saya yang kasih duitnya. Kok nggak percaya bagaimana sih? Setoran, itu ada caranya setoran, ya pesantren-pesantren dikasih makan, ya kiai-kiainya dipanggil, dikumpulin, dikasih uang. Kalau enggak, selesai. Makanya gerejamu yang nggak setorannya dibom, gerejamu nggak setorannya ditutup, gerejamu nggak setorannya dibakar. Oh itu fakta, Anda jangan bilang saya bohong. Coba deh, makanya ya, gereja-gereja yang pendirinya adalah bisnismen, dia tahu, dia pinter, setoran. Dia punya kolektor 1 bulan 1 miliar misalnya kan, perpuluhan kolektornya. Maka dia ada namanya dana taktis. Perusahaan-perusahaan itu punya dana taktis buat seperti itu. Kalau gereja yang pendetanya dari sekolah teologi ya nggak ngerti. Kalau gereja yang pendetanya dari sekolah bisnis yang ngerti. Ya, kalau pendetanya yang sekolah teologi ya nggak ngerti, justru nggak ngerti. Ya. Tetapi makanya itu Anda harus ngerti hal-hal seperti itu, dana taktis supaya gereja Anda jangan dibakar, supaya kalau Anda yang penting Anda jangan menginjil di jalan, yang penting Anda jangan bawa identitas keagamaan Kristen keluar dari gereja Anda.
dijamin Anda tenang. Dijamin tenang itu. Anda nggak akan dilempar bom ya. Anda lihat gereja-gereja Surabaya yang gede-gede maklong-maklong itu. Ya, mana pernah mereka dibakar? Mana mereka dibom? Enggak. Yang dibom, yang dibakar itu yang kamu nggak pernah setoran. Itu sistem Islam. Itu udah jelas ya. Dan dulu gembala senior saya itu, ketua sinode kami itu cerdas sekali. Dia benar-benar cerdas, dia bisnismen ulung dia. Makanya kolektornya benar puluhannya bisa puluhan miliar itu sebulan, dan dia bagi orang-orang Islam ini supaya jangan diganggu. Gitu ya. Itu saran yang kedua adalah itu tadi, Anda beritakan Injil. Kalau Anda tidak beritakan Injil, percaya saya. Tapi kalau Anda beritakan Injil, nanti akan terjadi masa-masanya. Akan terjadi saat-saatnya Anda akan menuai. Dan sekarang kekristenan sudah 30%, hanya tidak ada yang berani declare. Yang mulai berani declare itu yang di YouTube itu, yang kesaksian-kesaksian murtadin itu, yang mulai berani itu. Tapi itu murtadnya berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang yang baru-baru ini, yang saya baptis aja semua nggak ada yang berani declare. Yang saya baptis itu ya, selama di Indonesia nggak ada yang berani declare. Karena apa? Masalah, banyak sekali masalahnya. Kompleks. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda semua? Ini Pastor Sarah sudah boleh bicara ya, boleh silakan kalau bisa, atau pakai mikrofon aja kali ya. Ini mikrofonnya sudah nyala, tapi coba pakai headset atau dilepas headsetnya. Karena biasanya ini karena karena gangguan headset biasanya. Pakai headset atau dilepas headsetnya untuk bicara, Pastor Sarah, karena sudah bisa bicara sebetulnya itu. Oke, silakan, Pastor Sarah. Suaranya nggak kedengeran. Ini pasti mikrofonnya rusak ini. Oke, ya begitu ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh bahwa ini Gus Dur itu dianggap bukan Islam. Buat saya dulu, sebelum saya memahami politik yang beginian, Gus Dur itu Islam yang baik. Seperti tadi Pak Fredrik Kamil kemarin ya. Oh, ini Islam ada yang baik juga. Menurut saya pikir begitu, dulu begitu. Saya naif ya. Tapi saya baru nyadar, mereka itu justru bukan Islam. Makanya orang-orang kayak Gus Dur itu yang itu ya malah dibilang bukan Islam. Dan malah ada isunya, Gus Dur itu dibaptis ya. Gus Dur sudah dibaptis, ada isunya juga kan. Gus Dur itu sudah dibaptis. Tapi itu isu ya, kita nggak tahu kebenarannya dan siapa yang membaptis, kita nggak ngerti. Tapi pada kenyataannya, orang-orang kayak Gus Dur ini justru yang banyak berjasa bagi pluralisme, bagi orang-orang minoritas, tetapi mereka dianggap bukan Islam oleh orang Islamnya, mayoritas di Indonesia. Jadi Anda tahu Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi itulah wajah Islam ya, supaya Anda tahu. Tadi saya tunjukkan, saya buktikan bahwa Gus Dur pun seorang ulama yang begitu rupa pun dianggap bukan Islam. Ya, bahkan Jokowi pun dianggap bukan Islam. Yang Islam itu yang Habib Rizik itu, yang Islam itu yang Yusuf Kala, yang Islam itu yang Amin Rais. Ya, jadi Anda kalau pengen tahu Islam, lihatlah Yusuf Kala, lihatlah Amin Rais, lihatlah Habib Rizik, itulah Islam. Anda orang Islam yang abangan, lihatlah Yusuf Kala, lihatlah Amin Rais, lihatlah Habib Rizik, itulah Islam yang enggak, pasti belum diaktifkan dari sana ya. Ya, oke. Jadi supaya teman-teman, ini pesan dari saya, ya. Kalau Anda double minority, berdoa dan berpuasa. Anda berdoa, berpuasa, dan Anda beritakan Injil. Kalau Anda tidak beritakan Injil, maka Anda akan dilibas habis. Anda diam saja pun gereja Anda dibakar, rumah Anda tetap dibakar. Beritakan Injil ketika Kristen jadi mayoritas, atau ketika Israel itu ditinggalkan, maka Indonesia akan makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, tata, tentram, kertara, harja. Kapan? Ketika Indonesia Islamnya sudah tinggal sedikit. Itu akan terjadi. Bukan anti-Islam ya, bukan berarti nggak boleh, tapi hanya tinggal sedikit. Kalau Islamnya masih banyak, Indonesia tidak akan pernah namanya gemah, ripah, loh, jinawi, tata, tentram, kertara, harja. Anda belajar dari Jepang, negara kafir. Anda belajar dari Eropa, negara kafir. Anda belajar di semua negara-negara kafir. Semuanya ada keadilan sosial. Di dalam Islam tidak ada keadilan sosial. Ya, Anda jangan percaya. Kalau Anda mau lihat Islam yang sejati, lihatlah Habib Rizik. Itulah Islam yang sejati.